Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang cyber security analyst di sebuah perusahaan vendor atau jasa. Saya bekerja di divisi Security Operation Center dengan job desk-nya yaitu melakukan monitoring dan menganalisis serangan hacker lalu dilaporkan ke customer. Namun perusahaan tersebut memiliki sebagian customer perusahaan umum dan sebagian perusahaan riba seperti bank, asuransi atau kredit. Apa hukum saya bekerja di sana, Ustadz? Jika status penghasilannya syubhat, apakah saya tetap boleh bekerja di sana atau saya harus resign? Baik, pertama ketika kita bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu bercampur pendapatannya, ada yang mubah, ada yang bermasalah, ada yang haram. Apakah kita boleh bertahan? Karena nanti kan pendapatannya jadi campur ya. Apakah kita boleh bertahan? Lihat mana yang dominan. Kalau dominan mubah, maka Anda boleh bertahan. Tapi kalau dominan bermasalah, Anda harus resign dari sana agar tidak terhitung sebagai orang yang melakukan tolong-menolong dalam maksiat. Angka dominan yang disebut banyak sehingga menuntut kita harus resign itu berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada waktu beliau ikut Rasulullah SAW ketika haji wada, saat mengalami sakit yang sangat parah, sampai beliau itu takut meninggal di kota Mekah. Kok meninggal di Mekah takut, Pak? Kenapa? Karena beliau sahabat muhajirin, dan pantangan bagi sahabat muhajirin untuk kembali ke kota Mekah setelah mereka tinggalkan kota Mekah karena Allah. Mereka hijrah meninggalkan tanah Mekah itu karena Allah. Maka mereka berat kalau kemudian kembali lagi ke kota Mekah untuk tinggal di kota Mekah. Oleh karena itu sahabat muhajirin ketika sakit di kota Mekah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu khawatir beliau balik lagi ke kota Mekah sehingga meninggal di situ. Maka beliau menyampaikan kepada Nabi SAW keinginannya untuk berwasiat. Ya Rasulullah, aku akan wasiatkan seluruh hartaku. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau begitu setengahnya, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau begitu sepertiganya. Setelah Sa'ad menyebutkan sepertiga, lalu Rasulullah SAW mengatakan ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir. Kalau sepertiga enggak masalah dan sepertiga itu sudah banyak. Nabi SAW menyebut sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu berapa persen? Sepertiga itu berapa persen? Ya, 30-an persen. Anggaplah 33 itu angka fiksnya ya. Anggaplah 30%. Maka dianggap besar, dianggap banyak kalau nilainya 30%. Oleh karena itu jika ada sebuah perusahaan yang campur pendapatannya, ada yang halal, ada yang haram, dan pendapatan yang haram itu 30% dari total revenue perusahaan, maka itu sudah dianggap banyak. Berarti perusahaan ini mendapatkan penghasilan yang haram dalam jumlah yang banyak. Karena berapa? 30%. Untuk itu Anda nanti bisa mengukur jika nilainya sampai 30% untuk klien-klien yang bermasalah tadi ya. Klien perusahaan riba atau perusahaan homer atau perusahaan haram yang lainnya. Kok di angka 30%, maka Anda harus siap untuk meninggalkan tempat. Tapi kalau di bawah 30% silakan Anda bertahan, dan nanti Anda tanya kepada bagian keuangan, revenue dari perusahaan yang bermasalah berapa? Misalnya 10% Pak, berarti nanti gaji Anda setiap kali terima potong 10%. Karena kan campur ya, dan sebagian jadi gaji para karyawan, nanti potong 10%. Nah yang sudah Anda potong semoga nanti membersihkan sisanya. Wallahu a'lam.